Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Curug 4 serta teman-teman, Bapak, Ibu, guru, karyawan SD Negeri Curug 4. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmatnya, berkat karunia-Nya kita dapat berkumpul hari ini dalam rangka diseminasi budaya positif oleh Bapak Purwanto SPD di SD Negeri Curug 4 dalam keadaan sehat walafiat tanpa kerat suatu apapun. Tak lupa sholawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Ya, perkenalkanlah di sini saya Uti Bani Purnama selaku pembawa acara. Susunan acara pada hari ini yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu doa, yang ketiga sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang keempat inti, dan yang kelima penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu acara yang kedua, doa. Untuk petugas saya persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dengan mengucap puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada pagi hari ini dengan penuh semangat kami telah mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif program guru penggerak angkatan 7. Semoga Engkau memberikan barokah dan ridho-Mu dalam acara yang terlaksanakan hari ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, acara pagi ini tentunya sangat besar sekali arti dan maknanya bagi kami. Selain menjalin silaturahim, tentunya sebagai forum diskusi yang sangat baik dalam rangka diseminasi budaya positif program guru penggerak angkatan 7. Untuk itu, kami mohon Engkau dapat melimpahkan ilmu dan pengetahuan kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kesehatan, keselamatan kepada saudara-saudara kami, peserta, panitia, serta seluruh yang terkait pada kegiatan diseminasi budaya positif program guru penggerak angkatan 7 ini, agar diberikan kemudahan dalam melaksanakan tugasnya. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, orang tua kami, dan para pemimpin kami, serta seluruh orang-orang yang telah mendahului kami. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Ibu Guru Indulan Guru 4 yang saya banggakan yang hebat-hebat, marilah pertama-tama tidak lupa kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmat dan hidayahnya
kita dapat melakukan kegiatan diseminasi budaya positif di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dan juga kita masih diberikan kesempatan kesehatan dan juga nikmat iman yang ada di diri kita. Dan tak lupa sholawat dan salam kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan tuntunannya kita dapat keluar dari zaman jahiliyah. Bapak Ibu yang saya banggakan, di sini saya selaku pribadi dan selaku kepala sekolah SD Induran 04, saya memberikan dukungan yang sepenuhnya pada Bapak Purwanto SPD yang telah mengikuti program Guru Penggerak Angkatan ke-7. Karena dengan keikutsertaan Bapak Purwanto, kegiatan pembelajaran di sekolah menjadi lebih kreatif, inovatif. Yang dulu pembelajaran itu sebagian besar terpusat pada guru, sekarang banyak sekali melibatkan anak-anak yang masing-masing anak itu memiliki keunikan, keterampilan, dan masing-masing. Sehingga dengan demikian, kalau anak-anak itu dalam pembelajaran menyenangkan, senang terhadap pembelajaran itu sendiri, di sini Bapak Ibu guru akan lebih mudah memasukkan materi-materi yang akan diberikan. Karena anak akan merasa lebih kreatif, merasa lebih tertantang, merasa lebih bermanfaat, bisa menyalurkan bakat masing-masing. Bapak dari guru yang saya banggakan, dengan adanya Bapak Purwanto SPD ini mengikuti Guru Penggerak, saya juga berharap dampak positif dan keikutsertaan teman-teman untuk mengikuti seperti yang Pak Purwanto ikuti, yaitu menjadi guru penggerak. Karena dengan begitu kita akan menjadikan SD Induran 04 ini menjadi lebih maju, karena anak-anaknya menjadi semakin inovatif, semakin kreatif, dan semakin menyenangkan. Sekiranya tidak bisa atau tidak bijaksana kalau saya panjang lebarkan. Salam dan semangat tetap harus dijaga Bapak Purwanto, semoga sukses dan lancar sampai akhir kegiatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita berikan kepada sekolah. Acara selanjutnya yaitu diseminasi budaya positif oleh Bapak Purwanto SPD. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Bu Sri Handayani SPD dan juga Bapak Ibu semuanya yang saya hormati.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita semua bisa menghadiri dalam acara diseminasi budaya positif yang dilaksanakan di SD Juran 04. Mari kita dengan bacaan takmir bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan bacaan tahmid tadi hikmah yang kita terima akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang selanjutnya selawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang kita tunggu syafaatnya Nabi di yaumul qiyamah. Semoga kelak kita beserta warga masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala dengan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini dalam acara diseminasi budaya positif yang akan saya laksanakan atau yang saya utarakan di kesempatan pagi hari ini. Yang pertama Bapak Ibu perlu kita pahami semua bahwa budaya positif ini merupakan program dari guru penggerak. Guru penggerak yang saya ikuti adalah guru penggerak di angkatan 7. Dalam kegiatan guru penggerak, calon guru penggerak ini banyak sekali manfaatnya Bapak Ibu. Tidak hanya kita mendapatkan sebuah ilmu saja, tapi kita di situ nilai terkuat daripada program guru penggerak tersebut adalah kita menjalin silaturahim dengan berbagai lingkup tingkat sekolahan. Ada yang SD, TK, SMP, SMK, SMK itu ada semua. Jadi di situ kita bisa bertukar pikiran antara pembelajaran mulai dari TK sampai kita mengetahui walaupun sudah bapak-bapak ibu-ibu, tapi beliau itu mengajar di TK, sifatnya nanti akan membawakan sebuah karakter dominan dengan anak TK. Kalau kita di sini sebagai guru SD, sifat kita tidak jauh, cara pandang kita nanti sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Begitu juga dengan tingkat SMK. Yang pertama Bapak Ibu, di sini saya akan membawakan terkait perubahan paradigma belajar yang perlu kita pahami. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar terjadi dari paradigma berfokus pada guru. Kenapa kok pada guru? Karena pada awalnya kita itu sebagai manajerial di sekolah atau di kelas. Jadi setelah kita manajerial di kelas, kita nanti akan memimpin anak-anak yang ada di sekolah. Jadi imbasnya nanti akan terjadi, akan mengimbas kepada anak didik kita. Perubahan paradigma belajar itu seperti apa ya? Perubahan paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi. Apa yang diutarakan Ibu Kepala Sekolah tadi sudah sesuai. Kita sesuaikan dengan kompetensi anak masing-masing, bahwa anak-anak itu mempunyai keunikan tersendiri. Kita tidak bisa mengukur anak secara rata. Satu anak ataupun beberapa anak kita samakan itu tidak bisa, karena mempunyai keunikan sendiri-sendiri. Sebagai contoh, ada anak yang sukanya matematika, ada yang IPA atau bahasa Indonesia, itu tidak bisa kita pukul rata. Intinya di sini penguatan kompetensi anak, apa yang dimiliki anak sebagai seorang guru di lingkungan sekolah kita harus mendukung sepenuhnya. Dan juga pembelajaran paradigma baru memastikan praktek pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan. Kita di sekolah berusaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan murid dalam rangka mensukseskan atau mendukung kompetensi anak yang dimiliki. Inti dari
paradigma tadi bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, bertahap, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Bapak Ibu. Dalam artian apa? Kita jika ingin melakukan suatu kemajuan secara bertahap, kita harus merubah dari diri kita sendiri. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama inti, saya mempunyai program di sekolah budaya positif sebagai contoh paket pikir pagi kita datang untuk menyambut anak. Nanti kita harus mempunyai kerangka berpikir bahwa apa yang saya lakukan nanti akan berdampak kepada anak. Sebagai contoh kita menyambut anak dengan salam, secara tidak langsung kita memberikan pembiasaan pada anak bahwa untuk bertemu seseorang kita sebaiknya dengan mengucapkan salam, menyapa dengan salam. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia. Dalam arti apa? Kita mempunyai wawasan yang luas. Kita bisa menirukan program-program dari sekolah yang lain. Bahwa sekolah itu pasti mempunyai unggulan. Sekolah kita pun mempunyai unggulan seperti itu. Jadi dalam upaya perubahan paradigma baru tersebut kita harus benar-benar mempunyai konsep. Bapak Ibu, untuk yang kedua yaitu disiplin positif. Sebelumnya kita mengutip dari Bapak Pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada suatu kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi sesungguhnya disiplin itu muncul dari diri sendiri. Kita mewajibkan diri kita sendiri untuk benar-benar disiplin. Jadi seandainya kita sendiri di suatu organisasi ataupun di lingkungan apapun, kalau tidak bisa menerapkan disiplin diri, jadi nanti harus ada penguasa tersendiri. Sebagai contoh, kalau kita berada di sekolah, jadi kita butuh sosok atau masukan dari kepala sekolah. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah bagaimana penerapan disiplin itu sendiri di lingkungan sekolah, yang mana pelaksanaannya disiplin itu sendiri Bapak Ibu nanti bisa kita evaluasi apakah sudah efektif atau belum, atau masih dikaji ulang, atau mungkin ada beberapa yang perlu direvisi. Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Mari kita bahas makna disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal dengan mengaitkan beberapa tentang perubahan paradigma teori stimulus respon di teori kontrol serta teori motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu yang saya hormati, makna disiplin positif yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara maupun Dian Gersen, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan bahwa disiplin itu sebuah kontrol. Sebuah kontrol belajar untuk diri sendiri agar dapat mencapai tujuan yang mulia yang tentunya mengantarkan kita ke tujuan yang positif. Tujuan mulia itu sendiri pada dasarnya mengacu pada nilai-nilai ataupun prinsip-prinsip mulia dari kita sendiri, dari dalam hati kita sendiri, yang apa yang akan kita laksanakan nanti bisa memunculkan nilai-nilai positif yang bisa kita terapkan di lingkungan sekolah. Nilai-nilai kebajikan universal berarti yaitu sebuah nilai-nilai yang disepakati bersama, jadi tidak perorangan. Mungkin kalau kita sebagai guru di kelas, kita tidak bisa menerapkan aturan sepihak, karena kita di lingkungan masyarakat harus kita
musyawarahkan dengan anak kita seperti itu. Jadi nilai-nilai ini sangat penting sekali Bapak Ibu. Sangat penting sekali bagaimana kita memberikan contoh kepada anak-anak dan nantinya menjadi anak-anak itu mempunyai karakter yang positif seperti itu. Jadi seorang guru yang baik itu memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Dengan menerapkan budaya positif maka akan menghasilkan ekosistem di sekolah yang positif juga. Karena apa? Karena bisa menularkan atau akan menghasilkan suasana yang positif. Terutama bisa mengantarkan anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang benar-benar berkarakter. Benar-benar berkarakter sehingga terbentuk suatu ekosistem sekolah yang mempunyai karakter yang positif. Nilai-nilai kebajikan, nilai kebajikan ada beberapa. Yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, menjadi anak yang mandiri, kritis, berkebinekaan global, bergotong royong serta kreatif. Nilai-nilai kebajikan yang kedua yaitu sikap murid. Bapak Ibu semuanya, bahwa sikap murid itu harus kita kawal, harus kita bimbing agar mereka mempunyai toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, hati, keinginan tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, serta berkomitmen. Selanjutnya nilai kebajikan 9 pilar karakter. Yang pertama, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Jadi segala ciptaan yang ada di dunia ini, terutama di lingkungan kelas, nanti anak-anak mempunyai rasa memiliki juga. Sebagai contoh merawatnya itu adalah cinta terhadap ciptaannya. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab, dan seterusnya sampai toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Bapak Ibu semuanya, bahwa budaya positif itu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan itu nanti, namanya juga kebajikan, itu nanti pasti mempunyai nilai yang positif, bisa mengantarkan anak menjadi lebih baik. Selanjutnya, lebih ke arah disiplin diri. Tidak hanya guru saja, jadi budaya disiplin bisa diterapkan oleh seorang guru dan juga bisa diterapkan oleh anak juga. Dalam artian bisa mengontrol diri dalam melakukan tindakan. Jadi anak-anak seandainya ada tindakan-tindakan yang kurang pas, guru wajib mengingatkan. Dan seterusnya, budaya positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat dari paksaan, hukuman atau pujian. Jadi tujuan budaya positif dengan pembiasaan setiap hari, nanti anak akan terbiasa, akan tumbuh dengan sendirinya motivasi-motivasi yang akan mengantarkan anak itu untuk melakukan suatu budaya positif di sekolah. Bapak Ibu semuanya, untuk materi yang ketiga yaitu motivasi perilaku manusia. Pada dasarnya motivasi perilaku manusia itu ada dua macam, yaitu motivasi eksternal atau motivasi dari luar. Yang kedua adalah motivasi internal dari diri sendiri. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu termasuk motivasi eksternal,
juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu juga termasuk motivasi. Sedangkan untuk motivasi internal, untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai, berarti motivasi itu terbentuk dengan diri sendiri. Motivasi untuk ketidaknyamanan atau hukuman ini adalah merupakan tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia itu sendiri. Sebenarnya biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, maka akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Jadi sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Dan mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Jadi seandainya ini tidak terjadi, mereka tidak akan termotivasi dengan sendirinya, seperti itu. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, seperti tadi, satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang. Dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Yang terpenting adalah sebuah motivasi internal untuk menjadikan orang lain yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Ini yang terpenting dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan menghargai diri sendiri. Mereka lakukan dengan penuh kesadaran diri sendiri sehingga tercipta suatu motivasi internal. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, poin yang keempat yaitu terkait kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu terbagi menjadi 5. Pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima adalah penguasaan. Untuk yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis, yaitu untuk bertahan hidup semisalkan adalah suatu kesehatan, rumah ataupun makanan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima itu sebuah kebutuhan untuk diterima di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan suatu kelompok. Jadi kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap berhubungan dengan orang lain selaku manusia itu sebagai makhluk sosial. Jadi kita perlu berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Yang ketiga yaitu penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kita kompeten ataupun terampil, yang mana kita diakui atas prestasi yang telah kita capai. Semisal kita diakui, dihormati, seperti itu. Selanjutnya yang keempat yaitu kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Jadi
setiap manusia itu pasti mempunyai pilihan sendiri-sendiri. Tidak selamanya manusia selalu didikte oleh orang lain. Harus ini, harus itu bisa kita terapkan di diri kita sendiri. Dan juga nanti kita terapkan di diri anak kita di sekolah. Karena pada dasarnya anak-anak kita di sekolah itu mempunyai juga kebebasan untuk memilih. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, itu adalah sifat dari anak-anak. Selanjutnya yang kelima yaitu kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kita sadari bahwa mungkin kalau kita sebagai orang guru banyak kejenuhan, itu juga kita juga berhak atau mempunyai kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan kan merasa senang adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan dan bermain dan tertawa. Itu bisa kita laksanakan dengan anak-anak. Seandainya waktu pelajaran anak-anak sudah bosan, kita adakan permainan ataupun belajar di lingkungan di luar kelas. Selain itu bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, kita akan bisa-bisa kelas atau sekolah. Tujuan dari adanya keyakinan kelas atau sekolah itu sekolah memiliki keyakinan itu sebagai fondasi atau arah tujuan sebagai sebuah sekolah yang akan menjadi landasan atau memecahkan konflik atau permasalahan yang ada. Kedua, dapat menjelaskan proses pembentukan dari peraturan-peraturan beralih ke keyakinan kelas. Kita mencoba bahwa itu di kelas 5 itu sudah kami terapkan. Kita bukan membuat suatu aturan, tapi kita mulai berlatih membuat keyakinan kelas. Setiap anak nanti bisa mengajukan, akan tetapi nanti tetap kita pilih yang menjadi prioritas. Di situ nanti akan kita jadikan sebagai keyakinan. Dan selanjutnya yaitu itu nanti bisa bersifat terbuka. Artinya apa? Keyakinan kelas itu nanti harus benar-benar dilaksanakan oleh setiap anak. Dalam membuat keyakinan kelas atau sekolah, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dengan murid. Jadi kesepakatan kelas itu tidak hanya dari guru saja, harus melibatkan semua warga kelas. Selanjutnya, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami, harus diterapkan di lingkungan sekolah. Proses-prosesnya seperti contoh yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid di kelas atau sekolah untuk bercurah pendapat apa yang saya sampaikan tadi. Yang terakhir, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas. Jadi ini proses ini bisa terlaksana jika Bapak Ibu benar-benar ingin merubah dari aturan sendiri itu menjadi sebuah keyakinan kelas.
restitusi. Restitusi itu apa ya pengertiannya? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat atau karakter yang lebih baik. Jadi anak-anak belajar dari kesalahannya sendiri. Dari kesalahan sendiri itu nanti bisa menyadarkan mereka bahwa kesalahan-kesalahan yang mereka buat itu akan berdampak negatif. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Maka yang saya terangkan tadi, anak menjadi sadar atas kesalahannya sendiri. Jadi restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Karena ini tidak hanya untuk murid di Bapak Ibu. Kita sebagai guru seandainya kita melanggar, dari Ibu kepala sekolah atau Bapak kepala sekolah bisa menerapkan segitiga restitusi tersebut jikalau ada mungkin beberapa guru mempunyai ataupun melakukan kesalahan. Ini Bapak Ibu langkah-langkah dari segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ini adalah prosesnya. Dari yang pertama, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, itu pasti. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Nanti sebuah pertanyaan kepada anak didik kita. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan. Jadi seandainya anak melanggar itu pasti mempunyai alasan. Sesuatu itu pasti mempunyai alasan. Alasannya apa? Jadi kita perlu tahu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi anak-anak melakukan pelanggaran itu mungkin ataupun kesalahan itu apa? Apa yang mungkin lebih efektif dengan cara-cara yang dilakukan oleh murid. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kita sudah menyebutkan bahwa kita telah mempunyai sebuah kesepakatan kelas ataupun kesepakatan sekolah. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Setelah melakukan ini, anak-anak sadar nanti mereka bisa memberikan ungkapan-ungkapan yang mana bisa menyadarkan ataupun mengingatkan kembali, menanyakan keyakinan kelas tersebut. Ini Bapak Ibu penjelasan yang lebih besar dari tadi terkait segitiga restitusi. Yang pertama nanti menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Yang mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan, mungkin ada benturan dengan aturan yang lain. Yang kedua, menstabilkan identitas, yaitu dengan berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu adalah kita menstabilkan anak tersebut. Secara langsung kita menyadarkan dari awal. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik ataupun buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu.
Seorang guru harus memahami teori kontrol, akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Dan terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai. Maka yang pertama, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi. Itu langkah kedua. Maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Tanya-tanya di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas, sekolah ataupun keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati itu nanti dimunculkan kepada dirinya, sehingga anak-anak nanti dengan adanya kesalahan itu tidak terlalu takut, tapi sadar dengan sendirinya. Terkait segitiga restitusi, mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya, kami persilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Purwanto yang sudah memberikan waktu kepada saya. Nampaknya sudah diterangkan di depan tadi, ada sedikit yang mau saya tanyakan. Apakah bisa dibolak-balik dalam tahapan segitiga restitusi guna menangani kasus-kasus yang terjadi? Saya kira itu pertanyaan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bambang. Pertanyaannya akan saya jawab ya. Terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya, yaitu terkait penanganan kasus-kasus yang ada di sekolah dengan menggunakan segitiga restitusi. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwasanya pelaksanaan atau penanganan kasus-kasus dengan melalui segitiga restitusi itu diharapkan melalui tahapan-tahapan yang berbeda. Karena dengan tahapan-tahapan tersebut nanti kita bisa menangani anak secara elegan atau secara halus. Jadi ketiga-tiganya ini, kajian identitas, validasi tindakan yang salah, keyakinan kelas, nanti bisa menumbuhkan anak merasa bersalah dan juga bisa memperbaikinya dengan penuh tanggung jawab seperti itu. Ini itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Dan ada yang lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan penjelasannya. Ini saya ingin menanyakan, apakah setiap kasus-kasus yang terjadi di sekolah harus diselesaikan dengan segitiga restitusi? Pertanyaan kedua dari tiga restitusi ya. Apakah semua kasus yang terjadi di sekolah itu harus diterapkan menggunakan segitiga restitusi? Ini Bapak Ibu, karena itu tergantung dari tingkat kasusnya. Adanya kasus tersebut ringan itu tidak perlu. Jadi seandainya kasus itu berat atau sering diulangi anak tersebut, jadi kita sebaiknya menerapkan segitiga restitusi sebagai antisipasi, agar anak tersebut tidak mengulangi kesalahan yang terus berlanjut seperti itu. Terima kasih. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran pagi hari ini. Alhamdulillah untuk acara diseminasi budaya positif yang saya sarankan di SD di Jeruk-Jeruk sudah terlaksana. Terima kasih, semoga ilmu
atau penerapan yang terkait dengan budaya positif nanti benar-benar dapat kita laksanakan di SD Negeri Jurang 04. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Purwanto yang telah memberikan banyak ilmu kepada kita semua. Jadi pada intinya setiap anak itu unik ya, dan setiap pendidik itu wajib memahami bagaimana kita melaksanakan pembelajaran itu sesuai dengan keunikan masing-masing, jadi bisa disamaratakan seperti itu ya Bapak-Bapak. Dan semoga merdeka belajar ini juga dapat kita terapkan di SD Negeri Jurang 04 yang pembelajarannya intinya berpusat kepada siswa, bukan berpusat kepada murid, dan kita sebagai guru itu harus bisa dibulan ditiru seperti itu ya. Jadi bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit ubahlah sikap dan perilaku Anda, karena di sini kita sebagai guru seperti itu. Demikianlah acara desiminasi budaya positif oleh Bapak Purwanto SPD SD, calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Sragen. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah hadir pada pagi hari ini. Semoga acara pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk mengakhiri acara kali ini, sama-sama kita ucapkan Alhamdulillah. Saya selaku pembawa dalam acara desiminasi budaya positif mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan saya. Saya selaku pembawa acara mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengikuti kegiatan desiminasi budaya positif yang dilaksanakan oleh Bapak Purwanto, membuka wacana bagi saya, terutama dalam penanganan kasus-kasus yang terjadi di sekolah dengan penerapan segitiga restitusi. Harapan saya semua Bapak Ibu guru di SD Negeri Jurang 04 dapat menerapkan segitiga restitusi dengan baik. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Purwanto telah memberi kesempatan saya untuk memberi testimoni pada pagi hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Risofi Yustinia Sabdaalan. Saya guru dari SD Negeri Jurang 04. Setelah mengikuti kegiatan desiminasi budaya positif oleh Bapak Purwanto, hal yang paling menarik bagi saya adalah poin-poinnya keyakinan kelas yang dimana sebelumnya berupa aturan-aturan yang diterapkan langsung dari sekolah, akan tetapi di sini saya bisa melihat mengubah aturan itu menjadi keyakinan di kelas yang dimana prosesnya dengan adanya kolaborasi guru dan murid itu menjadi kesepakatan bersama. Hal ini nantinya yang akan saya terapkan di kelas agar bisa menjadi kelas menjadi bervariatif, inovatif, dan beda dari yang sebelum-sebelumnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.